Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya vlog ini khusus untuk Mas Dwi ya, Mas Dwi Raga ya. Dia nagih nih ya, kayak emoticonnya yang gini, matanya sipit. Mana video saya? Tolong bikin video tentang pista coklat, seberapa seriusnya dan bahayanya, seperti apa, serta jika dilakukan tindakan laparoskopi itu kista yang berukuran sudah berapa senti. Terima kasih. Jadi kista coklat ini nama lainnya adalah endometrioma ya. Endometrioma ini termasuk salah satu di bagian ya endometriosis ya, ataupun adanya yang bilang adenomiosis, itu semua sama dalam satu bab itu. Jadi kalau teman-teman mau cari atau Mas Dwi mau cari itu, Google lah ke endometriosis. Dari situ nanti ada subbagiannya yang mengenai ovari. Nah, pada saat endometriosis ini mengenai ovari, itu bisa terbentuk kista coklat yang disebut juga endometrioma. Nah, disitulah Mas Dwi kalau nanti mau Google ya. Jadi karena kesorean mungkin saya nanti buru-buru, takutnya nanti kan kebolak-balik gitu ya, saya mohon maaf ya. Pokoknya yang penting kalau ada yang kurang nanti saya tambahin. Nah, ini pertanyaan yang saya jawab pertama dulu adalah seberapa seriusnya dan bahayanya ya. Ya, ini serius ya, tetapi kalau berbahaya emergensi atau mengancam jiwa rasanya tidak ya. Tapi ini serius ya. Jadi endometriosis ini merupakan suatu kondisi di mana glans dan stroma dari endometrial, jadi kelenjar-kelenjar dari endometrium itu menyebar. Ada tidak pada tempatnya, ektopik dia. Jadi tidak ada pada, harusnya ada di dalam endometrium gitu kan ya. Ini keluar begitu. Dan juga ini bisa keluarnya itu juga di mana-mana ya, tidak hanya di dalam kena ke ovari. Jadi bisa juga ada nanti keluarnya itu ada di atas rahim mana, dan ini bisa kadang-kadang tuh menyebabkan perlengketan. Dari orang yang kena endometriosis, 2 dari 3 orang itu mempunyai involvement di ovari ya. Tidak semuanya harus berbentuk kista coklat ya. Jadi bisa aja itu ada implan-implan ya. Implan-implan itu warnanya macam-macam, dari yang aktif sampai yang tidak aktif ya. Ada yang warnanya nanti merah, ada yang pink, ada yang kehitaman gitu. Jadi ini juga bisa ada di ovari, sel telur kita gitu. Nah, sebagiannya ini terbentuklah kista coklat ya. Jadi kista coklat ini tuh bisa menyebabkan pelvic pain ya, jadi sakit pada pinggang bawah gitu kan ya, juga nyeri pada saat senggama, dan yang terakhir juga infertility. Nah, biasanya yang punya kayak begini itu mempunyai riwayat susah punya anak begitu. Ini sering. Kenapa ini bisa susah punya anak, dan ini juga suka sakit di bawah ataupun cyclic pain gitu kan ya. Jadi setiap menstruasi itu bawaannya sakit, nyeri gitu kan ya, ataupun pada saat senggama itu pun juga sakit. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini bisa menyebabkan perlekatan ya. Jadi kalau kita ngecek teman-teman di bawah gitu kan, gitu kan ya, itu tuh ya terkadang di belakang rahim ya, uterosacral ligamennya itu terkadang tuh ada benjol-benjol ya, benjol-benjol gitu kan, itu terjadi perlekatan. Nah, pada saat ini apabila rahim itu sudah fix gitu kan ya, nggak bisa, harusnya itu mobile teman-teman ya. Jadi pada saat senggama, karena ini fix nggak bisa goyang, itulah bisa menyebabkan sakit. Lalu teman-teman mesti ingat, ini juga khas sekali kalau misalnya setiap haid itu jadi sakit, nyeri itu sakit sekali gitu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan kelenjar-kelenjar endometrium, di mana kelenjar-kelenjar endometrium ini ya teman-teman, itu kan dipengaruhi oleh hormonal. Jadi pada saat dia haid gitu ya, itulah dia aktif teman-teman ya. Pada saat aktif ini, itulah dia keluar nyeri jadinya, karena itu ada di luar, bukan pada tempatnya, itu jadi nyerinya itu khas setiap pada saat haid itu. Nah, lalu kenapa ini bisa jadi kista coklat? Kista coklat ini tuh isinya apa sih? Coklat betulan? Bukan ya. Apa itu? Itulah cairan. Cairan ini apa? Itu adalah darah teman-teman ya. Jadi Mas Dwi, ini darah ini diproduksi dari kelenjar-kelenjar yang endometrium tadi, yang seharusnya di dalam cavum uteri, ini ada di ovari. Nah, terbentuklah kista di situ. Jadi setiap kali haid ya, selain ada nyeri, itu juga memproduksi darah keluar darah gitu, itu aktif. Nah, disitulah berkumpul jadinya. Nanti kalau bisa kita buka, itu jadinya kelihatannya coklat gitu, warnanya coklat. Nah, ini kalau dilihat dari pada saat operasi juga nih ya Mas Dwi, itu juga biasanya itu pada saat kita buka itu menempel
penempelan di mana-mana. Itu yang rahimnya mestinya bebas gitu ya, bebas gitu. Ini tuh ada terjadi penempelan. Penempelan ini juga bisa sangat parah gitu kan ya. Menempelnya nanti bisa ke organ dalam, bisa pencernaan, bisa ke bawah, ke kanan, ke pelvic side gitu, ataupun ke ovari-ovari yang sudah membesar. Itu bisa, itu kayak begitu. Dan efek penempelan inilah yang jelek ya, yang itu sekali lagi jadi fix rahimnya, kalau senggama itu jadi sakit gitu kan. Yang kedua, itu tuba falopinya dan ovarinya itu juga terdistorsi ya. Jadi tuba falopi yang seharusnya nanti bisa nangkep itu jadi terblok atau terlipat ataupun bagaimana lah itu ya, jadinya sulit hamil. Meskipun secara umum ovarinya itu berfungsi secara sempurna gitu ya, bisa aja mengeluarkan sel telur, ada juga yang hamil juga gitu kan ya. Tetapi andai kata bisa terjadi kehamilan, ingat sekali lagi, karena ini permasalahannya adalah distorsi dari tuba falopi, itu juga suka terjadi hamil ektopik. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengenai laparoskopi ya, kista yang ukuran sudah berapa senti ya. Jadi mengenai terapi dulu. Jadi tujuan utama kita melakukan terapi ini adalah, ingat teman-teman, adalah karena ini gejalanya adalah nyeri dan infertility, tujuan kita adalah untuk menghilangkan nyeri juga dan mempromotkan infertil. Jadi supaya kita menjadi fertil lagi, tidak ada masalah, begitu. Jeleknya ini kalau misalnya sudah kelihatan kista 4 cm, 5 cm gitu, apakah ada obat? Itu kan yang sering ditanyakan ya. Sayangnya itu saya belum pernah ngelihat ada obat yang bisa menghilangkan, benar-benar hilang. Jadi kita makan obat itu bukannya untuk menghilangkan, tapi tidak membuat penyakit ini semakin kemana-mana, begitu. Jadi kita tahan di situ. Yang sudah ada ya ada, gitu kan ya. Nah lalu mengenai laparoskopi ini, Mas Dwi, ini tujuan kita itu juga bukan hanya untuk membuang kista coklat ini, ya. Ingat, di situ ada perlengketan. Kita buka semua perlengketan-perlengketan yang ada, gitu kan ya, supaya tuba falopinya maupun fimbrinya itu, kadang-kadang fimbrianya itu kan yang nangkap telur, plak gitu kan ya. Nah itulah yang melekat, ketutup atau bagaimana. Nah itu kita bebaskan ya. Dari situ juga membuang juga kista-kista yang kelihatan ada gitu kan ya, kista coklatnya dibuang gitu. Nah selain itu juga kalau misalnya kita ngelihat implan-implan yang seperti saya bilang, implan-implan itu tuh warnanya macam-macam. Kalau ada fotonya saya taruh sini ya. Itu tuh harus kita bakar. Jadi fulguration of endometriosis implant, dibakar semuanya karena itu bisa aktif gitu kan ya. Nah dengan terbebasnya rahim ini dan tuba falopinya dan adnexal yang lain-lainnya itu ya jadi free gitu kan ya, itu juga berusaha untuk menghilangkan pelvic pain, tidak ada perlengketan, jadi tidak ada nyeri gitu kan ya. Nah yang kedua itu juga untuk memudahkan supaya terjadinya kehamilan, begitu diharapkan seperti itu. Nah jadi ya Mas Dwi ya, laparoskopi ini memang diperlukan untuk dilakukan, terutama untuk teman-teman apalagi yang ada kista coklat, lalu juga ada perlengketan, lalu juga nggak punya anak. Nah Mas Dwi kan belum cerita nih sama saya, udah punya anak atau belum. Tindakan ini bisa dilakukan. Ini operasinya cukup lama biasanya ya. Perlengketannya pun ada grade-grade-nya. Kalau sampai itu ada grade 4 itu biasanya wah itu kemana-mana, lama nih. Apalagi dengan menggunakan laparoskopi gitu kan ya. Laparoskopi yang ditusuk itu kan ya. Wah itu bisa 4 jam, 5 jam gitu kan ya. Kalau misalkan bagus ya mungkin 3 jam selesai. Tapi kalau misalkan melengket sekali kemana-mana, wah itu lama itu operasinya ya. Jadi laparoskopik ini saya rasa bisa dilakukan ya untuk Mas Dwi ya. Tidak ada batasan berapa senti. Andai kata kita sudah melakukan operasi, jadi kondisi ini ya bisa terulang kembali ya. Jadi nyeri pada saat siklus haidnya itu juga bisa terjadi lagi, dan juga bisa terjadi lagi perlekatan kembali, itu juga bisa, masih memungkinkan. Nah apabila ini sudah dilakukan pembukaan semua, tepatnya itu langsung melakukan program untuk hamil, biasanya seperti itu ya. Andai kata misalkan ini belum bisa untuk hamil, ada macam-macam. Ada bisa nanti mungkin insem ataupun bayi tabung, macam-macam nanti dari situ. Itu nanti dilihat tergantung dokter Mas Dwi ya. Udah sore ini tiba-tiba saya datang ke sorean jam 6. Bulannya udah muncul tuh, bulan sabit. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Semoga saya bisa jawab kalau misalnya ada yang nanya ya. Begitu juga teman-teman yang selalu datang ya. Kemarin ada yang banyak hamil lagi ya. Selamat ya. Ada 4 orang lagi ya Pak. Itu positif. Akhir kata, saya Dr. Revenas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.